Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel guruaktif.com. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi IPA kelas 7 pada semester 2. Yang mana bab 1 itu adalah tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan tentang tingkatan hierarki kehidupan. Berarti di sini siswa sekalian mampu menyebutkan tingkat hierarki kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, dari struktur yang kecil sampai struktur yang terbesar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan tentang sistem, ya, bagaimana tentang sistem itu. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang definisi bagian-bagian sistem organisasi kehidupan tersebut. Selain kalian dapat menyebutkan, kalian dapat juga mengetahui tentang definisi dari tingkatan hierarki tersebut. Oke, langsung kita masuk di pokok pembahasan. Tingkat hierarki kehidupan. Sebelum saya membahas tentang tingkatan hierarki kehidupan ini, saya harus mengaitkan dulu ya tentang bagaimana tingkat yang ada pada sekolah kita. Sebelum saya membahas tentang tingkat hierarki kehidupan. Kenapa? Karena pada dasarnya tingkatan-tingkatan ini sebenarnya hampir sama, hanya berbeda di sistemnya. Ini adalah tingkatan hierarki kehidupan yang saya bahas. Ini sekarang adalah tentang yang ada kaitannya dengan sekolah kita. Oke, di sekolah kita ini yang paling terkecil itu menurut saya adalah unsurnya itu adalah siswa, ya, karena komponen paling utama di sekolah itu menurut saya adalah siswa, karena tidak ada siswa, sekolah itu tidak akan disebut sebagai sekolah. Oke, bisa dipahami maksud saya. Nah, siswa tadi membentuk koloni atau kesatuan dengan tujuan yang sama, yaitu belajar. Itulah yang disebut dengan kelas, ya. Misalnya, banyak siswa membentuk kelas 7A. Ternyata setelah membentuk kelas 7A, ternyata bukan hanya kelas 7A. Ada kelas 7B, kelas 7C, kelas 7D, terus ada kelas 8A, dan seterusnya. Nah, rangkaian kelas-kelas ini yang ada pada ruangan masing-masing, maka akan membentuk ruang belajar siswa. Bisa dipaham, ya? Jadi membentuk ruang belajar siswa pada satu kesatuan, pada ruang lingkup yang sama. Bisa saya katakan bahwa ruang lingkup belajar. Nah, ternyata selain ruang lingkup belajar siswa, ada juga yang namanya ruang guru, ada namanya ruang perpustakaan, ada namanya ruang laboratorium, ada namanya kantor, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah. Nah, ruangan-ruangan yang saya maksudkan ini, ruangan belajar siswa, perpustakaan, akan membentuk lagi, akan saling berinteraksi lagi, membentuk satu kesatuan, itulah yang disebut dengan lingkup sekolah. Oke, bisa dipahami, ya? Jadi tingkat hierarkinya itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari siswa sampai membentuk sekolah. Nah, sekarang saya akan mengaitkannya dengan tingkatan hierarki kehidupan. Oke, masuk. Pertama adalah molekul. Nah, molekul ini akan membentuk yang namanya sel. Bisa dipahami, ya? Ini mulai mirip dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, sel ini akan membentuk lagi koloni, satu kesatuan, bentuk sama, fungsi sama, maka membentuk lagi fungsi yang lebih tinggi. Itulah yang disebut dengan jaringan. Jadi sel tadi, banyak sel membentuk jaringan. Begitupun jaringan akan sama halnya dengan sel. Jaringan itu akan membentuk lagi, saling berkumpul lagi jaringan tadi, maka akan membentuk yang namanya organ. Nah, kemudian organ-organ ini akan saling bekerja sama lagi, membentuk yang namanya sistem
organ. Oke deh, kita kembali dulu ke belakang. Nah, organ ini kalau misalnya dalam tubuh kita, mungkin bisa kita sebut seperti misalnya lambung ya. Lambung itu adalah organ tubuh kita. Terus pankreas, organ tubuh kita. Paru-paru, jantung. Empedu itu adalah semua organ. Usus, itu adalah organ. Nah, yang saya sebutkan tadi akan saling bekerja sama membentuk yang namanya sistem organ. Di dalam tubuh kita itu mungkin ya contohnya sistem pencernaan. Bisa dipahami ya? Kenapa di sistem pencernaan itu disebut sebagai sistem organ? Karena bukan hanya lambung yang bekerja. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Rangkaian organ-organ inilah yang disebut dengan sistem organ. Nah, kemudian kita melihat lagi di tingkat yang lebih tinggi, sistem organ tadi saling bekerja sama lagi. Di situ ada sistem pencernaan, terus ada sistem pernapasan, ada sistem peredaran darah. Itu adalah merupakan semua sistem organ. Membentuk satu kesatuan, itulah yang disebut dengan organisme. Paham? Nah, organisme inilah yang disebut sebagai individu tunggal-tunggal. Misalnya, seekor ayam itu adalah organisme. Satu orang manusia itu adalah organisme. Terus, satu harimau itu adalah organisme. Oke, saya kira bisa dipahami ya dari penjelasan molekul, sel, jaringan organ, sistem organ, dan organisme. Saya kira hanya tingkatan-tingkatannya saja. Kapan kita mengetahui salah satu definisi misalnya sel, terus jaringan, bisa kita menjelaskan tentang organ-organ yang tentang tingkatan-tingkatan di atasnya. Nah, kemudian organisme ini akan membentuk yang namanya populasi. Paham? Di SD ini sudah pernah diajarkan. Apa itu populasi? Nah, populasi ini adalah kumpulan dari organisme yang sejenis berada dalam lingkup yang sama. Kita mungkin bisa contohkan dalam kehidupan sehari-hari itu ya, biasanya kita melihara ayam, di situ ada ayam betina, ayam jantan, sejenis ya, satu spesies. Itulah yang disebut dengan populasi ayam. Kenapa? Karena di situ banyak ayam. Populasi kambing karena di situ kambing semua. Populasi harimau karena di sana populasi harimau semua, karena harimau semua. Nah, sekarang populasi tadi berkumpul lagi, maka akan membentuk komunitas. Oke, kita kembali ke populasi dulu. Nah, tadi kan di populasi itu ada makhluk sejenis, spesiesnya sama. Ada yang jantan, ada yang betina. Berarti di sini sudah akan berlangsung yang namanya sistem reproduksi ya. Sudah bisa berkembang biak di populasi ini. Sekarang kalau kita berbicara komunitas, ruang lingkupnya lebih besar karena populasinya banyak. Di situ sudah ada harimau, sudah ada kambing, sudah ada kijang, sudah ada ayam. Harimau lihat kambing pasti memakannya. Nah, berarti di sini sudah ada peristiwa makan-memakan. Dalam urutan tertentu yang itulah yang disebut dengan rantai makanan. Di komunitas ini sudah ada rantai makanan. Ketika kita berbicara rantai makanan, berarti di sini ada yang namanya proses transfer energi. Paham ya? Apa sih maksud dari transfer energi dari kambing kok energinya pindah ke harimau? Nah, sekarang tujuannya kita makan itu apa? Yang jelas untuk memperoleh energi kan? Kambing makan tumbuhan, setelah kenyang, dia bertenaga, memiliki energi. Nah, kambing tadi dimakan oleh harimau, harimau kenyang lagi, ada energinya lagi. Terus energi itu berpindah terus, bertransfer terus. Nah, itulah yang disebut atau yang kita kenal dengan hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa pula dimusnahkan, hanya bisa dirubah bentuknya ya. Dari energi satu menjadi energi yang lain. Dari energi listrik menjadi energi gerak. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Nah, kemudian komunitas ini berkembang lagi menjadi ekosistem. Nah, di ekosistem inilah sudah dipengaruhi oleh lingkungan. Kenapa? Karena di situ sudah ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini artinya adalah A artinya tidak, biotik
tak hidup. Selain abiotik, ada biotik. Biotiknya apa? Biotiknya apa yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Situ ada populasi kambing, populasi ayam. Di ekosistem ini kehidupan itu sudah kompleks. Sudah ada saling makan-memakan, sudah ada hubungan sosial, saling bantu-membantu. Manusia tidak bisa hidup sendirinya, harus ada butuh bantuan orang lain. Makanya kita dikatakan sebagai makhluk sosial. Itu dijelaskan dalam mata pelajaran IPS ya. Kemudian ekosistem lagi berkembang menjadi biosfer. Ini adalah skala besar. Bio artinya hidup, sfer itu adalah lapisan ya. Jadi lapisan hidup bukan artinya bahwa lapisan itu hidup, enggak. Artinya lapisan ini ditempati oleh makhluk hidup. Itu sudah masuk semua jenis makhluk hidup. Berarti bumi ini bisa kita katakan sebagai biosfer ya. Bisa dipahami ya? Oke, saya kira ini untuk pembahasan tentang tingkatan hierarki kehidupan itu bisa dipahami ya. Dari molekul sampai biosfer. Nah, sekarang kita akan kita akan melihat tentang definisi sesungguhnya dari hierarki ini, tingkatan-tingkatan ini. Oke. Pengertian sistem dan komponen hierarki kehidupan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sistem. Sistem itu adalah satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama, memiliki fungsi yang sama. Seperti tadi sel ya, sel berkumpul tujuannya apa? Tujuannya adalah sama, akan membentuk jaringan. Nah, kalau kita kaitkan dengan sekolah, tujuan sekolah itu apa? Tujuan didirikan sekolah. Yang jelaskan untuk mencerdaskan bangsa. Nah, sekolah ini adalah sistem. Di dalamnya itu ada organ-organ tadi. Di situ banyak ya. Di situ sudah ada siswa, di situ sudah ada guru, di situ ada ruangannya. Semua berkolaborasi membentuk satu kesatuan sistem. Yang mana kalau kita berbicara misalnya di sistem pencernaan, salah satu organ tidak berfungsi, maka sistem pencernaan itu tidak akan berjalan dengan bagus. Paham ya sampai di sini? Oke, sekarang kita akan membahas molekul. Molekul itu adalah sekelompok atom yang saling berikatan satu sama lainnya dengan sangat kuat atau kovalen. Paham ya? Kemudian, sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Nah, saya, hewan lain itu ternyata memang tersusun dari sel. Jadi kita ini tersusun dari miliaran sel. Hanya saja, sel tadi membentuk jaringan, kemudian membentuk organ, membentuk sistem organ, kemudian membentuk diri kita. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian, nah di sini ada sel itu satuan unit terkecil makhluk hidup. Oh, berarti sel ini makhluk hidup dong? Iya, jelas. Kenapa? Kenapa molekul kita tidak katakan sebagai satuan unit terkecil, padahal sel ini disusun oleh molekul? Atau kita sebut saja atom? Bisa. Terus penyusun atom itu sendiri adalah proton, elektron, neutron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, elektron negatif, neutron netral, atau yang disilakan dengan dikelistrikan ground ya siswa sekalian. Kenapa bukan yang itu yang disebutkan? Harus sel adalah satuan unit terkecil. Alasannya simpel, singkat. Kenapa? Karena sel ini masih bisa melakukan fungsi-fungsi kehidupan itu sendiri. Contohnya fungsi kehidupan itu misalnya ya bisa berkembang biak. Bagaimana sel berkembang biak? Sel kalau berkembang biak itu dia melakukan pembelahan sel. Selnya satu membelah. Jadi kayak fotokopi ya. Belah. Jadi sifat induknya ini masih diwarisi oleh sel yang berikutnya. Itulah hebatnya sel. Maka dikatakan sebagai satuan unit terkecil makhluk hidup. Nah, terus di situ juga disebutkan dasar penyusunan bagian-bagian tubuh. Memang betul. Oke, berikutnya jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, kalau misalnya di sistem sekolah kita tadi, kita ibaratkan jaringan ini adalah kelas ya. Kelas 7A, 7B, dan seterusnya. Sedangkan sel ini adalah siswa. Siswa membentuk satu kesatuan, tujuannya sama yaitu belajar. Itulah yang disebut dengan kelas. Kemudian kelas membentuk lagi satu kesatuan, berada dalam ruangan yang sama, dalam ruangan lingkup yang sama, ruang 1, ruangan 2, ruangan 3, menjadi ruang kelas belajar. Atau biasanya kita silakan dengan RKB.
Nah, sekarang berikutnya organ. Jaringan tadi membentuk organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi siswa sekalian, kapan paham jaringan, maka pasti akan paham definisi organ. Berikutnya, sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu sama lain. Tadi sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan yang lainnya. Kemudian 6, organisme. Ini sudah berbicara tentang individu ya. Nah, organisme itu adalah tingkatan organisasi kehidupan yang terakhir berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Nah, organisme ini sudah melakukan fungsi-fungsi kehidupan itu yang kompleks. Misalnya melakukan reproduksi, terus membutuhkan makanan, terus bernapas, berkembang biak, iritabilitas, terus beradaptasi, dan masih banyak contoh yang lain tentang ciri-ciri dari organisme ya. Kemudian organisme membentuk populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri yang sama, spesies yang sama, yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Di populasi itu karena ada jantan, ada betina, berarti mereka bisa bereproduksi. Kemudian 8, komunitas. Ada populasi ayam, ada populasi kambing, ada populasi harimau. Maka terbentuklah komunitas. Kumpulan dari semua populasi yang hidup dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam satu wilayah dan waktu tertentu. Saya kira bisa dipahami ya. Kemudian 9, ekosistem. Ekosistem itu ini kita berbicara ada komponen abiotik dengan biotik ya. Jadi di situ sudah kehidupan itu kompleks, interaksi ada kerjasama sosial, ada di situ saling menyerang, kompetisi, persaingan. Misalnya di sini ada memperebutkan, sudah ada semua masuk dalam ekosistem. Abiotiknya itu misalnya air, batu, tanah, unsur angin, ada semua di ekosistem. Karena di sini sudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Makhluk hidup sudah pintar beradaptasi. Kemudian 10 adalah biosfer, lingkup yang besar, lapisan bumi di mana tempat makhluk hidup tinggal. Oke? Sekarang siswa sekalian, bisa kita memahami ternyata organisasi kehidupan itu memberikan kepada pemahaman kepada kita ternyata di alam ini ternyata disusun sangat rapi ya, sangat teratur dan penuh keseimbangan. Kalau kita berpikir dengan jernih, dengan akal sehat, kalau kita pikir-pikir ini tidak mungkin ada dengan sendirinya dong. Keteraturan tadi, keseimbangan tadi, pasti ada sang kreator. Itulah yang disebut sebagai Maha Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Bisa dipahami ya siswa sekalian? Nah, kemudian tiap-tiap tingkatan hierarki dalam kerangka struktur biologisnya memiliki sifat baru yang berbeda dari struktur penyusunnya ya. Nah, organ memiliki karakteristik yang berbeda dengan jaringan penyusunnya, begitupun sistem organ. Begitupun jaringan dengan sel pasti berbeda fungsi. Saya kira bisa dipahami ya, sekalian. Kemudian yang dibawa akan membentuk yang lebih besar dengan fungsi yang baru, yang lebih kompleks. Oke, mari kita lihat tentang fenomena yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya di sini di gambar B itu adalah bunga matahari. Bisa diperhatikan gambarnya, luar biasa ya. Sangat teratur, itu membentuk bundaran yang saling berpotongan, bentuk titik-titik. Ini bisa dilihat pada bunga matahari. Apakah siswa sekalian ini bisa langsung terbentuk dengan sendirinya? Jikalau tidak ada sang pencipta, langsung terbentuk sangat indah. Terus bisa diperhatikan pada mata serangga ya, itu mata faset serangga, sangat teratur. Ini mungkin sering kita jumpai juga ya serangga seperti ini.
banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tidak usah jauh-jauh di tubuh kita ya. Misalnya bisa memperhatikan diri Anda sendiri. Di diri Anda sendiri itu tangan Anda tidak panjang sebelah kan? Pasti sama panjangnya. Telinga Anda sama besarnya. Gigi Anda tersusun rapi ya. Terus mata Anda sama besarnya. Terus jengkal-jengkal Anda sama panjangnya. Artinya ini memang keteraturan ya, keseimbangan dibuat penuh dengan keseimbangan. Jadi tidak ada alasan menurut saya ya untuk kita tidak mempercayai dengan adanya Tuhan. Adapun kaum-kaum ateis ya siswa sekalian, mungkin menurut saya, menurut Bapak Guru ini ya gak mungkin mereka itu gagal paham ya, gagal berpikir. Kenapa? Artinya menurut saya mereka itu tidak melihat pada dirinya. Kok begitu sempurnanya Tuhan ya menciptakan diri manusia, sangat kompleks, memiliki akal. Jadi ada memang siswa sekalian, ada sang kreator yang menciptakan itu. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh sistem organisasi kehidupan. Itu gambar molekul ya. Ini yang di garis yang dilingkari warna hijau itu adalah merupakan gambar molekul. Yang mana molekul tadi disusun oleh atom ya, atom-atom. Terus atom itu disusun oleh proton, elektron, dan neutron ya. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron bermuatan netral. Nah, terus ini saya sedikit jelaskan siswa sekalian. Proton dan neutron itu berada pada proton dan neutron itu berada pada inti atom. Sedangkan elektron berada di kulit atom. Ini kita bisa bahas di pembahasan yang lain ya. Tetapi ingat, ini ada kaitannya dengan sel. Karena pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sel lebih detail. Kemudian, molekul akan membentuk sel. Perhatikan gambar sel seperti itu ya. Ini kita mengambil satu sel saja. Kemudian sel membentuk jaringan. Kemudian membentuk organ. Di sini yang saya munculkan adalah organ lambung. Kemudian di situ sistem pencernaan ya, sistem organ. Karena di situ sudah ada mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, kemudian anus. Berikutnya maka akan membentuk organisme harimau, satu harimau. Kemudian di situ ada komunitas yang berkembang, nanti ada ekosistem ya, karena di situ sudah ada tumbuhan. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya siswa sekalian, tugas harian. Jadi sebelum saya memberikan tugas harian ini ya, saya sedikit memberikan kesimpulan tentang hierarki tadi ya, tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup itu. Ternyata di sistem organisasi kehidupan makhluk hidup itu ada yang namanya keteraturan ya, keteraturan dan penuh dengan keseimbangan. Yang mana tadi siswa sekalian saya sudah sebutkan dari molekul sampai biosfer. Yaitu siswa bisa kita nonton ulang videonya. Yang pertama tadi adalah molekul, kemudian molekul membentuk sel, kemudian sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, kemudian organ membentuk sistem organ, kemudian membentuk organisme untuk sistem kehidupannya. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan populasi, kemudian populasi berkembang menjadi komunitas, komunitas berkembang menjadi ekosistem, kemudian menjadi biosfer. Oke, bisa dipahami ya sistem hierarkinya. Saya kira kalau kita kaitkan dengan sistem di sekolah kita tadi, ya jelas ya. Jadi pada dasarnya sistem kehidupan kita itu sama saja dengan sistem-sistem yang lain. Ada tingkatan-tingkatannya. Seperti mungkin bisa kita kaitkan dengan sistem organisasi yang ada di kelas kita. Di situ ada wali kelas, terus di situ ada ketua kelas, terus ada bendahara, dan yang lainnya. Kemudian siswa sekalian tadi juga kita menjelaskan tentang sistem ya. Sistem itu adalah satu kesatuan yang saling menyokong, saling tergantung, yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama. Misalnya sekolah untuk mencerdaskan bangsa, di situ sudah ada komponen guru ya, siswa, terus di situ ada sarana prasarana. Jelas lengkap semua membentuk satu sistem sekolah. Oke. Kemudian untuk penutup ya siswa sekalian, saya akan memberikan tugas.
Yang pertama, tugas kalian itu adalah tuliskan urutan sistem organisasi kehidupan dari yang paling kecil sampai yang terbesar beserta penjelasannya. Tadi saya baru simpulkan. Poinnya 30 siswa sekalian. Kemudian tuliskan contoh sistem organ yang ada pada tubuh manusia. Jelas sekali ya. Kalau siswa sekalian memperhatikan apa yang saya jelaskan, 2 nomor ini pasti bisa dijawab. Kemudian 3, buatlah kesimpulan sesuai dengan bahasa Anda. Silakan tentang pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Keempat, tuliskan persamaan dari pembahasan tentang sistem pada lingkup sekolah jika dihubungkan dengan sistem organisasi kehidupan. Kisi-kisinya ya mungkin ya seperti sel tadi diibaratkan sebagai siswa. Kemudian berkembang, nanti dijelaskan. Tulis dan kirim melalui WA tugasnya ya, ditulis di kertas, terserah di kertas bergaris atau di HFS, di foto capture ya. Kemudian kirim melalui WA. Atau lebih bagusnya jika dikirim melalui file. Selamat bekerja, mudah-mudahan berhasil bisa dijawab. Poinnya 100 jika bisa kalian menjawab semuanya. Untuk pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas tentang sel. Saya sedikit jelaskan ya tentang sel. Sel itu sudah saya jelaskan bahwa satuan hidup yang terkecil. Tetapi di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian sel lebih detail. Sel itu ada intinya. Intinya ya, inti sel yang disebut dengan nukleus. Ada membran sel pembungkusnya. Nah, kalau saya kaitkan dengan atom tadi, atom itu ada intinya juga ya. Ya, mirip-mirip lah penjelasannya. Oke, saya channel guruaktif.com. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tentang materi ini mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa dicari lagi referensi di internet terkait dengan penjelasan saya ini. Saya channel guruaktif.com. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe.